Akan dimulai dari Mas Faisal, langsung akan memberikan ke Mas Niko, dilanjut Mas Garin ke Moni Tata Halea ya. Baik, silakan. Boleh ke sini aja Mas, betul. Boleh. Biar bisa teman-teman, boleh disiapkan kameranya, silakan untuk bisa diabadikan juga momennya. Yes. Kayaknya kita agak minggir dulu, saya mau minggir dulu, sip, sorry. Okay. Yes, oke, tenang, kita peka, tenang. Oke. Silakan kepada Mas Niko, boleh maju ke depan? Yes. Sedikit. Merapat sedikit lagi Mas. Oke. 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 Boleh mau Boleh, request boleh, Mas Niko silakan. mau Yes. tambah apa lagi boleh? Ada telur, sambal, boleh silakan. Sama rendang mungkin ya? Rendang. Oh. Nggak ada rendang. Pedes ya, jangan lupa ya sama sambal ya. Betul. Boleh, harus lengkap Mas, betul. Oke. Dan prosesi penyerahan tumpeng pertama disimbolkan sebagai pembuka film Siapa Dia, dan tentu juga mensukseskan film Siapa Dia yang akan rilis di bulan Agustus 2025. Oke, sebagai simbolis, boleh langsung kita foto-foto dulu teman-teman ya. Kita foto dulu dan oke, mungkin juga boleh lengkap sama sayurnya, daun Request? pisangnya mungkin. Kamu Jangan minta? ada daun pisangnya. Jangan pakai daun pisangnya kamu minta ya. Sambal sama telur balado juga. Oh bener, dikasih sama Mas Garin loh. Yes. Sama plastiknya loh Mas. Luar biasa. Ada mie, betul. Kalau mie katanya biar umur panjang. Boleh, silahkan. Boleh diambil. Oke, asik nih. Difoto dulu. Oke. Yes. Yes. Teman-teman media, kalinya official poster film Siapa Dia akan kita lihat bersama-sama. Oke, Mas. Oke. Nah, kita akan hitung bersama-sama ya. Langsung saja dengan hitungan mundur 3 2 1, silahkan teman-teman langsung dibuka poster ya. Saya akan pimpin. 3 2 1. Dan inilah official poster film Siapa Dia. Film Siapa Dia akan rilis 24 Agustus 2025 di bioskop dan tayang eksklusif di bioskop kota-kota pilihan sebagai bentuk persembahan dari Hari Kemerdekaan Indonesia. Wah, 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 kalau kita lihat gambarnya, wow, ada. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah datang. Saya tidak memilih genre musik Oh, karena film ini sudah kita bicarakan dari berapa 2045 mungkin ya, 2004 atau 2005 dari kita bahas ya, film udah lama. Wow. Udah 20 tahun lebih sebenarnya. Jadi setelah waktu berjalan memang ini kan alam yang berbicara ya. Jadi kalau semesta udah berbicara, baru saat ini bisa kita lakukan. Ya sudah. Kebetulan saya dengan Mas Garin ini bukan sekedar partner, teman, tapi seperti kakak juga. Saya banyak kerjaan zaman dulu juga. Mas Garin kalau bikin iklan, saya bikin musiknya. Jadi sebenarnya kalau saya kerja dengan Mas Garin tidak ada kesulitan. Kesulitannya cuma satu, kita dari tempat syuting Mas Garin rubah semuanya. Dan musik mau nggak mau berubah juga. siapa sih ya? Surprise ya ternyata ya. Iya, dan itu tambah bagus. Oh wow, tepuk tangan dong saya. Oke. Jadi memang ini tuh berkat ya, setelah Yes. menanti selama itu terjadilah di tahun 2025. Nah, memang kan ini banyak surprise-nya dan lain sebagainya. Selanjutnya, mungkin saya akan tunjukkan pertanyaannya ke Mas Oscar Sagita. Mas, sebagai produser, ini kan tadi banyak surprise dan banyak hal-hal yang tidak ada ekspektasikan tapi terjadi gitu. Nah, untuk harapannya sendiri kepada film ini apa? Oke, selamat siang semuanya. Jadi harapan kami terhadap dibuatnya film ini adalah untuk mengisi, memperkaya library film Indonesia. Ya, kita lihat mungkin musikal nggak terlalu banyak.
ya. Dan kemudian film yang mengangkat alur musikal secara kronologikal historis juga nggak banyak. Jadi saya kira cocok sekali, tepat sekali berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia, kado bagi Republik Indonesia, bagi perjuangan bangsa, anak bangsa, dan terutama di bidang karya seni musik. Saya kira harapan saya bisa memperkaya kasanah film Indonesia. Oke, baik. Pasti ya. Pasti dengan warna yang Betul. baru begini jarang keluar di Indonesia. Apalagi momennya pas Di perayaan ini 28 Agustus. Oke. pas tahunnya di 17 Agustus. Ih, seru banget. Keren. Tapi sebetulnya Ton, kalau misalnya aku bergeser ke Mas Garin ini kan sangat melekat sekali dengan film-film yang berkaitan dengan art dan seni. Kembali lagi hadir di tahun 2025 dengan musikal. Mas Garin, mohon izin, apa sih sebetulnya yang ingin Mas Garin sampaikan? Sebetulnya tadi Mas Faisal sudah sempat singgung banyak surprise di set katanya, yang tiba-tiba ada surprise A, surprise B. Aku penasaran sebetulnya, dan mungkin apa sih Mas pertimbangannya ketika bulan Agustus, tepatnya di tanggal 28 ini menjadi waktu yang pas untuk film Siapa Dia bisa rilis? Silakan Mas Garin. Ya, sebenarnya ini kan tahun yang luar biasa, 80 tahun, dan sebetulnya kita merayakan kemerdekaan itu memang sering dinarasikan atau dikatakan atau diekspresikan dengan lagu dan musik. Yep. Indonesia Raya, Yeah. contohnya ya. Dan semua kita mengingat kemerdekaan justru dengan budaya populer. Oleh karena itu film ini menjadi penting karena film merayakan kemerdekaan dengan budaya populer. Yang tadi sudah dikatakan menarasikan periode dari zaman Belanda sampai sekarang, dan menarasikan peran film dan budaya populer dalam kemerdekaan atau di dalam proses berbangsa ini. Jadi ini perayaan budaya populer lewat film, menarasikan sejarah film dan budaya populer, dan oleh karena itu dirayakan oleh para pemain yang semuanya itu mewakili berbagai genre film, mewakili berbagai karakter, dan mewakili berbagai ekspresi. Ya kan, ada Niko, ya kan, yang pendiam gitu, ya kan, misterius misalkan gitu, ya kan, dicari-cari malah menghilang, di Instagram cuma gambar pemandangan, ya kan? Lalu ada Dira Sugandi, ya, meledak, ya kan, meledak-ledak. Ada Morgan, ya, kalau udah main penuh ekspresif. Ada Monita Tahira yang malu-malu kucing gitu, ya, kucingnya siapa, mungkin kucingnya Pak Prabowo, saya juga nggak tahu. Ada Sita Nursanti, ya kan, yang selalu tampil di musikal ada Beyon yang ini, dan banyak sekali artis-artis lain, sehingga memang ini perayaan oleh mereka yang merepresentasikan budaya populer, film dan musik lewat film musikal untuk kemerdekaan Indonesia ke-80. Oke, menarik sekali. Berarti itu sebenarnya berpesta menggunakan Siapa Dia. Iya Begitu dong, ya? merayakan 17 Agustus dengan versi yang lebih baru dan fresh lagi, Ton. Dan tentunya karya anak bangsa dengan kucing Pak Prabowo. Bukan yang itu ya. Nah, Betul. selanjutnya tapi memang menjadi suatu hal yang menarik juga tentunya sebagai Sekali lagi teman-teman untuk kehadiran Sugandi. Tapi aku penasaran sih sebetulnya, karena kalau melihat karakter Khadira di situ rambutnya mohak ya, sangat punk sekali. Apa sih sebetulnya Khadira keunikan yang ditawarkan dari seorang Dira Sugandi untuk karakter yang ada di film Siapa Dia? Silakan. Teh Dira, mohon maaf 1 menit, boleh ditarik nafasnya dengan olahan vokal? Aduh. Biar lebih enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore rekan-rekan media, terima kasih. Karakter saya tuh pernah dengar dari Mas Garin, kalau acting itu sebenarnya kita nggak totally menjadi orang lain, tapi pasti dalam karakter yang aku perankan tuh Sari itu ada diranya gitu. Jadi ya kalau misalkan lihat di situ Sari itu sifatnya ada rebelnya, ada flirtatiousnya gitu ya. Kayaknya Mas Garin, masih akan Mas Garin ya? Itu saya sengaja diperan emang khusus untuk jadi Sari kan? Ya. Tapi yang membuat saya jadi sebuah pengalaman yang mengesankan tuh bagaimana saya bisa
bermain-main dan bereksplorasi dengan karakter Sari itu gitu. Itu tapi nggak sebenarnya saya kayak gitu loh ya. Tapi maksudnya saya bisa menampilkan Sari tapi sosok Diranya juga nggak hilang gitu, dan saya benar-benar merasa aduh saya seneng banget ya, benar-benar ya itu seperti taman bermain saya, syuting siapa dia tuh nggak kayak kerja ya teman-teman, bener nggak? Maksudnya ya bener, kita seneng banget, kita happy banget karena karena saya juga pernah terlibat dalam produksi beberapa film lainnya, tapi produksi musikal tuh benar-benar bikin kita bondingnya kayaknya lebih kuat ya, karena prosesnya itu panjang, nggak cuman reading terus kita syuting langsung ketemu hari ya, nggak, itu ada workshop yang kita lalui dari mulai nyanyi, acting, menari, dan itu prosesnya sangat panjang. Bahkan kita pernah ini juga ya, sharing session yang akhirnya kita benar-benar ngebuka layer semua dari getting to know each other, kita nangis bareng-bareng, kita curhat bareng-bareng. Akhirnya kekompakan itu tercipta, dan begitu hari terakhir syuting tuh kita nangis bareng. Jadi itu pokoknya sebuah pengalaman luar biasa buat saya, alhamdulillah. Boleh berikan tepuk tangan yang berat sekali lagi untuk Sari. Kalau saya kasih rate, saya kasih 1 juta. Oke. Karena senang sekali, selain trailernya bagus, juga karena ini adalah sebuah penantian dari kami semua yang ada di sini bahwa film ini akhirnya bisa dinikmati oleh banyak orang yang tentu saja semoga bisa memberikan rasa bangga gitu bahwa Indonesia bisa membuat film seperti ini gitu. Dan betul sekali, tadi saya bingung kalau ditanya, mau ditanya apa gitu, mau cerita apa. Yang kepikiran sama saya adalah ketemu sama Niko lagi. Ini yang ketiga berarti ya Nika? Kan sebelumnya juga ada film yang Kabut Berduri waktu itu ya. Tapi nggak pernah satu scene, tapi sekarang satu scene lagi. Jadi senang sekali, dan ternyata Niko tuh suaranya bagus. Bagus. Dan bagus, kemudian ketika take itu benar-benar sudah siap gitu dengan apa yang akan dimainkan. Dan betul, saya menyambung juga tadi obrolan apa yang dibagikan oleh Dira. Saya merasakan bahwa proses di film ini seperti proses melakukan latihan musikal buat di panggung. Jadi benar-benar latihan setiap hari, kemudian berlatih menyanyi, dance dan sebagainya, dan keguyubannya itu rasanya seperti ketika bermain di panggung. Jadi senang sekali bisa merasakan itu kemudian di film, dan semoga itu bisa diterjemahkan dengan dieksekusi dengan baik, dan saya rasa sih itu betul-betul baik. Dan musiknya bagus banget, satu kemarin juga lagu Rangkaian Melati itu bagus banget musiknya, Pak Faisal luar biasa. Terima kasih, itu harus didengarkan, itu bikin merinding banget, nanti ada di filmnya. Dan Mas Gary juga terima kasih udah percaya lagi sama saya. Semoga ada yang selanjutnya ya Mas. Terima kasih. Digubuk karena biarkan ini menjadi surprise. Betul. Karena Mas Niko nyanyi itu mungkin berapa tahun sekali gitu ya untuk bisa kita sama-sama mendengar. Aku excited, kita semua excited. Tapi aku juga gak kalah excited sama seseorang yang dari dulu aku tuh selalu nontonin beliau. Ada Kak Jo. Kakak Jo, tepuk tangan dong untuk Kak Jo. Joan Alexandra. Halo. Come back again di sebuah karya yang luar biasa. Kak Jo, setelah kamu melihat tadi trailer film Siapa Dia, apa yang kamu rasakan dan memori apa sih sebetulnya yang bisa kamu bagikan sama teman-teman di sini ketika di set? Wow, ada cerita ini, aku tuh pengen ceritain sama teman-teman. Silakan, Kak Joanna. Halo semuanya, selamat siang. Saya Joanna Alexandra. Tadi nonton trailer tuh deg-degan banget dan terharu dan happy banget. Bener-bener sebuah penantian 3 tahun. Tapi tadi pas denger ternyata Pak Faisal udah ngomongin film ini dari tahun 2004, berarti ini 3 tahun tuh gak ada apa-apanya ya penantian kita gitu. Dan tadi seneng banget nonton trailernya sama lihat official posternya. Dan pengalaman aku selama syuting film ini, selain ini adalah sebuah kehormatan tentunya, sempat tadinya merasa apakah aku bisa gitu kan, pas ngelihat pemain-pemain ini apakah aku bisa. Tapi ya aku percaya kalau memang sudah dipercayakan untuk ikutan dalam tim ini, berarti I can do it. Dan seneng banget aku belajar banyak hal baru sih, tentang acting, tentang menyanyi, tentang recording session. Terus
aku nggak bisa berkata-kata, tapi this is a very memorable experience buat aku sih, dan sangat bangga bisa ikutan di project ini. Dengan teman-teman yang lain, saya merasa sangat terhormat dan bangga sekali bisa ada di produksi film Siapa Dia, terus bekerja sama dengan para seniman yang punya dedikasi yang sangat tinggi, karena waktu di lokasi saya benar-benar perhatiin satu-satu, mulai dari castnya, krunya, sampai Mas Garin sendiri, semuanya tuh memang dedicated banget untuk ngerjain film Siapa Dia. Dan abang saya juga jadi terpacu untuk ngasih yang terbaik, karena ini pertama kalinya banget saya ikut satu produksi film gitu. Terus di sini saya berperan sebagai Nurlela. Terus apa cerita yang seru-seru gitu ya? Yes, betul. Pengalaman Oh, itu gitu. tadi baju ya. Ya Mas Garin nggak bilang-bilang kalau bajunya kayak gitu. Kalau itu kan saya olahraga Mas, kayak gitu. 3 bulan sebelumnya itu udah olahraga gitu. Workout dulu ya. Iya, waktu cek kostum karena kayak aku bajunya gini nih, ada Mbak Nol kan orang kostum kami gitu kan. Mbak ini, iya katanya pakai gini. Ya udah deh saya pasrah aja, perut saya dilihat sama umat Indonesia itu. tapi maksudnya memang kostum tersebut diperlukan untuk peran saya sesuai dengan karakternya dan eranya juga. Terus kalau pengalaman yang paling seru itu waktu saya satu hari di mana memang itu syuting scene-nya Nurlela, itu saya bener-bener tegang parah, sampai kayaknya saya jalan terus mungkin otak saya tuh lagi nge-rehearse dialog dan segala macam. Jadi hari itu saya nggak aware sama orang-orang di sekitar saya. Mungkin kayaknya Mas Garin tegur saya, tapi saya cuekin. Terus kayak dia agak bete gitu. Iya, mungkin aku juga nanya maaf ya Mas Garin. Jadi aku kayak lagi tegang banget, terus duduk di tempat make up. Akhirnya Niko datang kan, Niko yang bilang kamu tegang ya, katanya gitu. Iya tegang banget gitu. Tapi itu nggak berarti, karena saya ngerasa sangat disupport banget sama seluruh teman-teman sekalian. Kayak tadi, maksudnya ketegangan itu maksudnya tidak berarti dibandingkan dukungan yang teman-teman berikan dan atmosfer yang ada di tempat syuting. Dan meskipun ada perubahan, tapi Mas Garin tuh aku ngerasa sangat mengenal aktor cast yang Mas Garin pilih, sehingga cara Mas Garin melakukan pendekatan ketika melakukan perubahan itu sangat halus sekali. Mas Garin tahu banget aku orangnya melo, jadi kayak pendekatannya kayak melankolis juga gitu. Jadi aku belajar banyak di film Siapa Dia, terutama dari teman-teman yang terlibat di sini, bagaimana dedikasi mereka. Balik lagi saya ngomongin tentang dedikasi, karena semuanya hampir semua tepat waktu, selalu tepat waktu, dan begitu masuk, begitu on, semuanya udah siap dengan apa yang mereka harus tampilkan. Jadi ini hal yang sangat luar biasa banget buat saya. Wah, Dengan foto Instagram yang kayaknya nggak ada lagunya juga, nggak pernah memperlihatkan wajah, berani mengambil proyek musikal bersama dengan Mas Garin. Silakan. Ya, modalnya hanya keberanian. keyakinan kalau Saya pikir nggak masuk akal. Tapi ya seneng lah bisa ditantang sesuatu yang baru sama Mas Garin, terus dijajarkan dengan para penyanyi dan pemain aktor-aktor musikal yang sudah sangat berpengalaman dan hebat-hebat. Ya sebuah kebanggaan buat saya bisa bergabung bersama teman-teman. Susah nggak Mas Niko dirimu bernyanyi harus berakting? Susah, harus bernyanyi, menari, mencintaimu segala gitu, jadi ya susah. Wah, susah sekali. berat ternyata Berat ya. ya. Ini Mas Saputra loh yang bilang berat tuh Benar. biasa loh ya. Perdalamannya kalau boleh tahu berapa lama tuh? Maksudnya latihannya? Mendalami yang mana? Bisa Oh, iya. bernyanyi. Tadi kan karena masih kerja, katanya jarang belajar tapi akhirnya bisa bernyanyi Yes. gitu kan? Itu berapa lama belajar dan juga latihannya? Sekitar 2 bulan workshop bersama teman-teman, koreografi, bernyanyi, dilatih lah sama teman yang ada di samping depan belakang. Oke. Terjadilah Luar biasa. layar. Tepuk tangan dong teman-teman sekali lagi. Mas Niko, aku izin bertanya terakhir dari diriku pribadi, tapi sebetulnya dari karakter seorang layar, apa sih yang ingin disampaikan di film Siapa Dia untuk para penonton nantinya? Apalagi mungkin ini kan salah satu genre yang fresh sekali melihat dirimu bernyanyi dan karakter banyak sekali melekat dengan para wanita. Aduh, gimana ya? Mas Garin mau bantu jawab saya? Ya, jadi layar ini adalah seorang sutradara film yang bingung. Dia seorang sutradara film yang ingin membuat film musikal, tapi dia nggak tahu mau mulai dari mana. Gitu kan Mas? Cross check dulu.
Lalu dia dalam perjalanannya itu menemukan kisah-kisah cinta yang pernah terjadi di masa lalu, di masa sekarang, di masa yang sangat lampau, dan kisah-kisah cinta itu membawa kita ke kisah-kisah soal film, musik, budaya populer, dan tentu saja layar akan membawa masuk para penonton ke dalam hidupnya tentang film, tentang cinta, dan menari dan bernyanyi. Gitu. Oke, luar biasa. Itu juga Coba, duduk kayaknya. ini saya juga kepengen gitu loh mas. Oh, nah. Yang penting postingnya dari hati kayak gitu nggak mas jawabannya? Iya, dari hati-hati mungkin. Oh, tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh jajaran cast dan juga filmmakers luar. Saya dengarkan nyanyi karaoke, lalu sudahlah kita tes dulu. Udah, begitu kita dites, tiba-tiba kru saya yang cewek-cewek itu pakai lipstick semua ke dia. Oh, Tasya. Saya bingung, biasanya semua bajunya seenak-enaknya, kru cewek ini semua dan baru nyanyi satu bait nih. Wah, aku gitu. Baru satu bait, yang cewek-cewek bagus sekali mas, bagus sekali. Dengerin dulu semua, dengerin dulu aku udah gitu. Baru 3 bait ke 1 bait semua sudah pingsan. Nah, tolong ya nonton karena nanti berbait-bait ikutnya. Wow. Yang kedua, kalau saudara memilih vokalis itu harus berbasis karakternya masing-masing. Ya. Dan nanti Anda akan ketemu juga pada vokal Niko Anda akan melihat satu karakter yang dinyanyikan justru dengan apa yang disebut kejujuran menyanyi. Ya. Maka Anda akan menemukan perasaan di dalamnya. Jadi untuk menemukan perasaan Niko dengan 9 perempuan kurang baik apa saya, ya kan? Katanya gak ada dekat ciumannya loh, waduh, gitu. Tapi nonton ya ada adegan atau tidak nanti ditonton. Karena yang paling bikin aku gak sabar Mas Garin mendengar suara Mas Niko bernyanyi. Mas Niko ngomong aja kan susah aku dengernya ya Mas ya. Bukan sih kan? Ya, Niko aja ya. Jadi Karena saya merasa tersanjung dipuji suaranya bagus oleh Sita Nursanti. Jadi saya ingin bernyanyi 8 lagu siang ini. serius ya? Iya aku todong loh. Aku todong loh. Mohon izin mas, saya bagian tiketing ya mas ya. Aku tadi udah nahan-nahan jangan minta Mas Niko nyanyi satu lagi, dia menawarkan 8 lagu. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mas Garin, Mas Niko. Karena Mas Garin yang ngasih ide kan, ini akan ada 9 tokoh perempuan yang akan ditemui di film ini, perjalanannya seperti apa, eranya seperti apa. Ya tentu eranya berbeda-beda, pendekatannya juga berbeda-beda, lagunya soalnya berbeda-beda, dan koreografinya juga berbeda-beda. Tapi ini pintarnya Mas Eko juga nih, mau memberi apresiasi Mas Eko. Jadi ketika latihan, koreografi kelompok lain itu ditarikan oleh semuanya. Jadi semua merasakan effort bersama, semua merasakan letihnya, senengnya, serunya itu bareng-bareng semua. Jadi walaupun tokoh-tokohnya banyak berbeda-beda, tapi pengalamannya tetap satu dan utuh. Gitu. Kita seperti sebuah kelompok semua. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh